Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reynaldi Triana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan asal tempat pengambilan hukum dalam agama Islam. Bisa juga disebut dalil hukum Islam, pokok hukum Islam, atau dasar hukum Islam. Dasar hukum inilah yang kita jadikan acuan sebagai umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, supaya tidak salah kaprah dalam berperilaku dan selamat dunia akhirat. Sumber hukum yang pertama dan paling utama tak lain yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang dijaga secara langsung keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hafiz-hafiz atau penghafal Al-Quran yang tersebar di seluruh dunia. Isi kandungan Al-Quran diantaranya yaitu ada akidah dan akhlak, perintah untuk beribadah, hukum yang meliputi hukum ibadah yang dalamnya dibahas mengenai sholat, puasa, zakat, haji, dan hukum muamalah yaitu hukum mengenai keluarga, jinayah, politik, dan ekonomi. Ada juga dasar ilmu pengetahuan atau sains dan sejarah. Hadis atau yang biasa kita sebut sebagai sunnah merupakan segala perbuatan, perkataan, ketetapan, dan persetujuan langsung dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Adapun bagian-bagian hadis yang pertama yaitu rawi. Singkatnya, rawi merupakan orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Ketika kita sedang membaca hadis, sering kita temui misalnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda. Nah, Abu Hurairah di sini yang kita sebut sebagai rawi atau orang yang memberitakan hadis. Bagian hadis yang kedua yaitu sanad, yang merupakan rangkaian periwayat yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Dan yang ketiga yaitu matan hadis, yaitu teks hadis atau tulisan mengenai hadis itu sendiri. Lalu, kenapa kita membutuhkan hadis jika sudah ada Al-Quran? Karena perintah dalam Al-Quran itu biasanya masih secara general atau umum. Maka hadis di sini berfungsi untuk menginterpretasi, memperjelas, dan mempertegas apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul hal-hal baru yang belum ada ketika zaman Nabi hidup, misalkan mengenai bayi tabung. Ketika zaman Nabi, belum ada teknologi yang memungkinkan untuk melakukan proses bayi tabung. Maka hukum perihal ini dibahas pada sumber hukum yang ketiga, yaitu ijtihad. Ijtihad berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sumber hukum Islam yang pertama dan utama yaitu Al-Quran, lalu diperjelas dan dipertegas oleh hadis. Dan seiring dengan perkembangan zaman, ijtihad digunakan untuk perkara yang tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.